Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nurul Nihaya bersama rekan saya Ahmad Maulana akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendidikan Islam di Pesantren. Pembahasan pertama langsung saja akan dibahas oleh teman saya Ahmad Maulana. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren dirumuskan dari dua pengertian dasar yang terkandung dalam istilah pendidikan dan istilah pesantren, yang didefinisikan menjadi satu arti, yaitu pendidikan pesantren. Pendidikan adalah usaha sadar, teratur, dan sistematis yang dilakukan oleh orang dewasa yang diberi tanggung jawab untuk menanamkan akhlak yang baik dan nilai-nilai luhur, serta norma-norma susila pada anak didik sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan jasmani rohani untuk mencapai kedewasaan. Sedangkan perkataan pesantren berasal dari kata santri dengan awalan pe dan akhiran an, berarti tempat tinggal santri. Secara bahasa, pengertian pesantren merujuk kepada keterangan tempat, yaitu tempat di mana para santri menuntut ilmu atau menganyam pendidikan agama. Nah, dapat disimpulkan bahwa pendidikan pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam untuk mendalami dan menyebarkan ilmu-ilmu keislaman dan menekankan pada norma keagamaan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Yang kedua adalah sejarah pendidikan pesantren. Sejarah pendidikan pesantren tidak akan lepas dari sejarah pesantren itu sendiri. Sejarah berdirinya pesantren sering diidentikan dengan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ada tiga masa mengenai sejarah pendidikan pesantren. Yang pertama adalah masa Wali Songo, yang kedua masa penjajahan, dan ketiga adalah masa kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan sampai dekade kedua, pondok pesantren tetap menempatkan diri sebagai alternatif dari sistem pendidikan seperti sekolah. Ketika pemerintah menawarkan sistem madrasah yang diterapkan di pesantren, sikap yang muncul adalah sikap curiga dan bertanya-tanya. Kebanyakan pesantren menganggap bahwa sistem sekolah adalah warisan kaum kafir kolonial, sementara mereka yang menirunya merupakan bagian dari kaum kafir itu. Sebuah jargon yang sangat populer di kalangan pesantren adalah "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu". Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka mereka termasuk bagian dari kaum tersebut. Sebagai dasar penolakan mereka untuk kerjasama, baru memasuki era 70-an, pesantren mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan ini dapat ditilik melalui dua sudut pandang. Pertama, pesantren mengalami perkembangan kuantitas yang luar biasa dan menakjubkan, baik di wilayah pedesaan, pinggir kota, dan perkotaan. Kedua, menyangkut penyelenggaraan pendidikan. Sejak tahun 70-an, bentuk-bentuk pendidikan yang diselenggarakan di pesantren sudah sangat bervariasi. Bentuk pesantren diklasifikasikan menjadi 4 tipe, yakni tipe pertama, pesantren menerapkan pendidikan formal dan mengikuti kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah agama seperti MI, MTS, MA, dan PT Agama Islam, maupun juga memiliki sekolah umum SD, SLP, SMU, dan PT umum seperti pesantren Jombang dan pesantren Syafi'iyah. Tipe kedua, pondok pesantren menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meski tidak menerapkan kurikulum nasional seperti pesantren Gontor Ponorogo dan Darul Rahmat Jakarta. Tipe 3, pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk madrasah diniyah atau MD seperti pesantren. Baik, itu presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Lulu. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai ciri-ciri pendidikan pesantren. Ciri umum pendidikan di pondok pesantren yakni yang pertama adanya kiai, kemudian yang kedua adanya santri, yang ketiga adanya masjid, yang keempat
adanya pondok atau asrama, dan yang kelima adanya pengajian kitab klasik atau kitab kuning. Kemudian tujuan pendidikan pondok pesantren yaitu secara umum adalah untuk menciptakan dan menyiapkan kader yang berkepribadian muslim yang berpedoman pada Al-Quran di kehidupan sehari-harinya, namun tidak meninggalkan peran ilmu pengetahuan juga. Kemudian mengajarkan bagaimana cara berperilaku dan berakhlak yang baik, dan mengajarkan pula untuk hidup sederhana. Selanjutnya yaitu mengenai pola atau metode pendidikan pesantren. Secara umum ada beberapa metode yang diterapkan di pondok pesantren. Yang pertama yaitu metode sorogan, di mana metode ini adalah sebuah kegiatan pembelajaran yang lebih menitik beratkan kepada perseorangan atau individu, yakni dengan cara santri atau murid mencari sebuah makna yang ada di dalam kitab, kemudian disetorkan kepada seorang ustadz atau kiai. Umumnya seperti itu. Yang kedua yaitu metode bandongan, yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh ustadz atau guru dan santri, di mana dengan cara guru tersebut membacakan makna yang ada dalam sebuah kitab, kemudian menerjemahkannya dan menerangkannya, sedangkan seorang murid atau santri mendengarkan maknanya, kemudian mencatat makna yang sama dengan apa yang diucapkan oleh guru tersebut, serta mencatat pula keterangan yang dianggap penting dan dianggap mudah memahami teks tersebut. Kemudian metode selanjutnya yaitu metode musyawarah atau badsul masail, merupakan metode yang lebih mirip dengan metode diskusi atau seminar. Kemudian ada lagi metode hafalan, kemudian metode demonstrasi atau praktik ibadah, metode rihlah ilmiah, metode muhawarah atau muhaddatsah, yaitu metode latihan bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Arab yang diwajibkan di pondok pesantren kepada para santri selama berada di pondok pesantren tersebut. Kemudian selanjutnya ada juga metode mudzakarah dan metode riyadhah. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai kurikulum pendidikan pesantren. Kurikulum dalam jenis pendidikan pesantren berdasarkan tingkat kemudahan dan kompleksitas ilmu. Ada tingkat menengah, ada tingkat awal, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Yang pertama tingkat awal yaitu kitab dasar. Menggunakan kitab dasar umumnya digunakan atau dipelajari oleh santri baru yang baru masuk, yaitu contohnya ada kitab awamil, aqidatul awam, dan lain sebagainya. Dan yang kedua kitab menengah adalah untuk kelas menengah, contohnya adalah kitab Kailani atau Maksud, Amriti, dan lain-lain. Dan kemudian yang terakhir yaitu kitab besar, umumnya untuk dipelajari bagi santri lama, yaitu contoh kitabnya Jama' al-Jawami, Sahih Bukhari, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami terangkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.